Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Alhamdulillah kita sekarang masuk materi ke-6. Kalau nggak salah ini pertemuan ke-8 ya. Seminggu lagi kita akan PTS. Persiapkanlah segala sesuatunya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan bisa menghadapinya dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ini ada materi tambahan satu lagi. Kalau kemarin kita bahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan wirausaha, sekarang pun masih sama. Kalau sekarang adalah tentang bagaimana kita memahami langkah-langkah dalam memulai sebuah usaha. Kenapa yang penting minimal kalian yang mau usaha tahu dulu, kalian yang belum mau usaha minimal ya kalau sudah tahu, nanti kalau terpikir tiba-tiba ingin wirausaha ya tinggal diingat-ingat saja apa yang pernah kalian pelajari. Oke, usaha yang akan atau telah kita miliki pasti tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan. Pasti saja ada target yang melenceng, pasti saja sesuatu hambatan dan sebagainya, itu lumrah. Kayak kalian misalkan belajar di sekolah, targetnya IPA ternyata nggak mampu, ingin pindah jurusan dan sebagainya. Tapi kan itu tetap harus kita jalani dan seterusnya. Nah, oleh karenanya dalam usaha pun sama, makanya kita harus paham dulu beberapa langkah dalam mengembangkan suatu usaha. Oke, yang pertama adalah ini yang sering Ustadz ingatkan bagi mereka yang ingin memulai usaha adalah berpikir kreatif. Kalian tuh punya daya imajinasi, kalian tuh punya daya ingat, kalian tuh punya akal. Akal ini bisa kalian gunakan untuk membayangkan sesuatu. Bisa nggak sesuatu tersebut kalian wujudkan dalam sebuah produk atau sebuah jasa? Karena apa? Orang yang pintar berimajinasi ini akan menyambungkan beberapa unsur antara akal, nalar, logika, dan sebagainya. Berpikir kreatif sendiri adalah dengan mencari ide-ide segar, bisa dari lingkungan, teman, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Oleh karenanya inilah penting untuk kalian upayakan dalam menemukan sebuah ide atau gagasan dalam wirausaha. Fokus. Nah, ini yang penting saat kita membangun usaha, banyak hal yang harus kita kerjakan agar terus tumbuh. Minimal fokus untuk disiplin, sholat 5 waktu. Kalau kalian online, bagaimana kalian fokus untuk tetap bisa iklan misalkan jam 7 yang jam 7 pagi dan seterusnya. Dan di fokus ini adalah kita akan mampu mengelola waktu dengan baik karena kita fokus. Meskipun kalian pelajar ya, kalau kalian memiliki minat usaha ya usah yakin kalian akan mampu mengatur semuanya. Misalkan sekolah sampai jam 2 istirahat sejenak, kita coba jualin produk lah sampai sore menjelang maghrib, kita istirahat lagi baca-baca buku sebentar baru bisa istirahat. Itu bisa kalian sesuaikan. Jadi tetap fokus ya, meskipun usahanya yang belum besar, it's okay. Kalau kita sudah belajar disiplin ya, nanti ketika kita makin besar juga kita akan terus beradaptasi. Karena apa? Alasan orang wirausaha itu sebenarnya bukan karena dia sekolah, tapi ya karena dia tidak bisa mengatur waktu. Kalau sekarang kalian sekolah, nanti kuliah. Setelah kuliah kalian kerja. Ada kok orang yang kerja sambil usaha, ada orang yang kuliah sambil usaha. Ada juga nanti ketika kerja mereka fokus ke usaha. Nah, ini kan fokus ini memang harus dibangun. Ya, biasanya orang yang kerja dulu biasanya usahanya nggak jauh dari dunia pekerjaannya. Nah, itu makanya kita harus fokus. Terus, selanjutnya adalah berkorban. Ingat, berkorban bukan hanya korban perasaan, tapi korban diri kalau dalam usaha. Dibutuhkan sebuah perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa agar sebuah usaha dapat berkembang. Ya, misalkan kamu rela mengorbankan waktu istirahat kamu, mengorbankan kesenangan kamu. Kalau orang-orang nongkrong kamu dagang, kalau orang-orang jajan kamu nabung untuk nambah modal dan sebagainya, itu hal-hal yang wajar. Ustadz jujur sekarang, Ustadz mengorbankan pendapatan Ustadz untuk modal usaha. Ketika Ustadz tidak mutar ya Ustadz ambil lagi pendapatan Ustadz dari gaji dan sebagainya, so Ustadz modalkan lagi di usaha, terus ada pengorbanan. Cuman kalian kalau berbicara pengorbanan pasti nanti akan ada hasil tidak akan mempengaruhi yang namanya prosesnya. Proses inilah yang akan berkaitan dengan sebuah pengorbanan. Selanjutnya fokus berkorban, maka di situ akan terbangun yang namanya konsisten merupakan kesuksesan dalam sebuah usaha yang kita dapat melakukan apa yang sudah ditetapkan dalam usaha kita, meskipun hal-hal sederhana kayak tadilah rutin duha ya, rutin jualan, rutin menawarkan. Itu kalau kita konsisten, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Itulah inti dari internalnya kita. Tadi ada ide, ada
fokus, ada berkorban, dan ada konsisten. Oke, untuk selanjutnya ini lebih ke eksternalnya. Kalau tadi kita lebih ke diri kita internal, kita lebih ke sekarang ke eksternalnya. Bagaimana kalian harus mampu ilmu dalam pelayanan. Bagaimana melayani konsumen, ya minimal kita belajar komunikasi terhadap kehidupan sehari-hari dulu lah. Bagaimana komunikasi kita dengan orang tua, dengan teman, dengan kerabat, ini kita terapkan. Kalau kalian ingin disukai oleh teman, maka kalian harus berbuat baik kepada teman. Sarua, sama dalam usaha pun. Kalau kalian usahanya ingin diterima orang, berarti kan bagaimana caranya melakukan pelayanan terbaik sehingga orang suka jajan sama kamu, orang suka beli di kamu sehingga mereka mau balik lagi. Kayak kamulah jajan pasti pilih-pilih kan. Di sekolah tuh ada beberapa tukang seblak, ada beberapa tukang batagor, tapi kenapa kamu milih si emang lagi, emangnya tadi? Karena mungkin si emangnya suka bercanda dan sebagainya, pelayanannya ramah dan sebagainya. Itu kan menjadi nilai lebih. Karena pelayanan yang baik akan membuat pembeli kita balik lagi. Terus pencatatan, nah ini juga sama. Hal-hal yang berkaitan dengan usaha diusahakan kamu bisa mencatatnya. Jangan sampai kamu punya modal 100.000 dapat untung 120.000 nggak kamu catat dan sebagainya. Ya nanti kamu bingung. Kalaupun terjadi kesalahan nanti di akhir, apa nih yang salahnya kan kalau udah dicatat jelas ya. Misalkan saya belanja ini, saya belanja beras ini di toko anu, belanja kerupuk ini di toko anu. Ketika kamu nanti kerupuk ini kok jelek ya, cari ke toko yang lain bagus, itu kalau dicatat itu akan menemukan ini. Jadi pencatatan ini penting. Kayak kalian belajar, kalau catatannya lengkap ada ujian ya nggak jadi masalah. Kalau catatannya nggak lengkap ya korat karet pan. Nah, dalam usaha pun sama. Terus 3 faktor lainnya. Tadi ada pengaturan. Ini maaf ya, gambarnya belum usah ganti nih. Jadi sama semua gambarnya saya fractional semua, tapi nanti di mode beda-beda kok gambarnya. Oke, pengaturan sebuah organisasi. Ini pengaturan ini misalnya kedisiplinan kamu ya. Kalau kamu usahanya masih sendiri belum melibatkan orang lain, maka yang diatur itu adalah diri kamu. Bagaimana kamu bisa menekan ego kamu, bisa menekan rasa malas kamu sehingga diri kamu mau diatur oleh diri sendiri. Nanti ketika kamu bertumbuh besar, kamu akan mudah mengatur orang lain ya. Jadi mengatur sebuah organisasi ini untuk membantu kamu dalam mengerjakan sebuah tugas atau pekerjaan dalam usaha. Bisa membuat daftar kerja, misalkan usaha aku di bidang online baju, berarti kerjaannya apa? Berarti posting iklan, chat teman, posting di medsos dan sebagainya. Itu menjadi to-do listnya kamu. Kapan kamu ngerjainnya, kapan kamu postingnya, dan bagaimana itu nanti kamu yang tahunya. Jadi itu harus tetap tadi pencatatan, apa yang dicatat nih tadi, aturan-aturan dalam usaha kamu. Selanjutnya perhatikan persaingan. Dalam usaha kalau tidak ada persaingan gak rame ya. Justru karena persaingan lah kita bisa bertumbuh. Kamu misalkan di kelas ada ranking kan, di situ ada persaingan. Ketika kamu ranking 1, pasti yang ranking 2 merasa, aduh aku kayaknya bisa nih ranking 1, ada persaingan. Yang 1 tetap bertahan, yang 2 tetap mengejar. Nanti akhirnya akan berkompetisi terus, sama dengan usaha juga. Semakin banyak kita berkompetisi, semakin tadi daya kreativitas kita akan semakin tumbuh. Ketika usaha bisa berhasil kok kita belum. Ketika usaha ini kok kita belum. Begitupun ketika kompetitor mengalami masalah, kita bisa mengatasinya. Kok mereka ada masalah ya? Bagaimana nanti dengan kita? Apakah masalahnya sama atau enggak? Dan yang terakhir adalah risiko. Namanya usaha pasti punya risiko. Risiko ini adalah sesuatu yang dapat menghambat usaha kita. Ya, jadi dengan kita bisa melakukan risiko, misalkan kamu jualannya jualan cimol, tapi usaha sekarang teh musim libur gimana ya, susah jualannya. Kalau ke teman sekolah ya kamu bisa memenangi, bisa ke tetangga. Kemudian ini resiko ini harus kita perhitungkan. Sama halnya dengan Ustadz, misalkan Ustadz jualan ayam dengan kondisi yang tidak menentu, Ustadz bingung mau stok ayam banyak takut nggak laku, mau stok ayam sedikit takutnya banyak yang minta. Akhirnya Ustadz akalin, Ustadz korbankan di minyak. Ustadz selalu standby panaskan minyak, jadi kalau ada order baru Ustadz goreng ayamnya, sehingga Ustadz tidak terlalu banyak stok ayam yang sudah matang. Tapi resikonya pengeluaran minyak akan lebih banyak ya, tapi nggak jadi masalah karena harga minyak cenderung lebih stabil daripada harga ayam. Ya Ustadz lebih berkorban di minyak. Itulah untuk meminimalisir resiko. Nah itu saja ya untuk materi memulai atau mengembangkan usaha. Mudah-mudahan bisa dimengerti bagi kamu yang ingin sedikit mencoba atau mempraktekannya, mangga, mumpung sekarang masih ada di rumah, masih banyak waktu santainya karena belajarnya online. Karena kalau sudah belajar secara tatap muka mah ini akan lebih effortnya atau usahanya akan lebih harus berjuang lagi. Mudah-mudahan kalian semua sehat, kalian semua dilancarkan proses belajarnya, dan di bulan Maret ini kita akan menghadapi PTS. Mudah-mudahan sehat selalu ya, tetap semangat,
jangan lupa untuk menjaga kesehatannya, dan tetap bantu orang tua, jangan lupa sholatnya, jangan lupa mengajinya. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.